yang wajah lama-lama semua ya, itu paling penting yang baru. Perkenalkan, nama saya Eva, saya dari koordinator Rumah BUMN Purwakarta. Mungkin seperti biasa ya, Rumah BUMN Purwakarta merupakan wadah pemberdayaan bagi para UMKM guna menjadi UMKM yang berkualitas. Salah satunya itu dengan memberikan pelatihan yang rutin dilaksanakan setiap minggunya, baik itu secara offline ataupun secara online. Rumah BUMN ini tentunya di bawah supervisi Bank BRI. Mungkin Bapak Ibu yang belum mempunyai rekening BRI, kita wajibkan untuk membuka rekening BRI. Tuh. Sempat ngobrol-ngobrol tadi sama ibu yang di belakang, belum punya rekening, saya paksa ibu buka rekening BRI. Karena kan kita pelatihan di sini gratis ya Bapak Ibu ya, bisa mengikutinya secara berkali-kali, dan kita juga banyak programnya. Ada bazar mungkin yang kemarin di PJT kita bantu ya. Terus ada tentunya ada bazar di luar, ada brilliantpreneur dan lain-lain. Nah, mungkin yang belum follow Instagram, Bundi udah follow Instagram Rumah BUMN? Udah. Udah. Mungkin yang belum follow bisa follow dulu Rumah BUMN Purwakarta. Nah, untuk kegiatannya kita selalu jadi AI di sini kita akan coba menggali dulu apa sih itu AI, di bidang apa saja, dan salah satunya itu aplikasi yang Victory itu ya. Aduh silau, seperti masa depan kita semua. Amin. Nah, kita akan belajar dulu mengenai teknik dan metode AI. Yang ada di AI itu apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu ada namanya machine learning. Jadi yang belajar itu mesin learning gitu ya. Nah, pembelajaran mesin ini adalah cabang utama AI di mana di mana mesin diprogram untuk belajar dari data dan melakukan prediksi atau tugas berdasarkan pola yang ditemukan dalam data tersebut. Jadi biasanya pernah nggak sih Bapak Ibu searching nih, saya chatting nih sama mungkin Bapak, mungkin chatting sama istrinya, sayang mau dibeliin apa malam ini gitu ya, aduh, oh mau dibeliin makanan apa, atau misalnya tiba-tiba mau belanja, kira-kira mau beli elektronik, tiba-tiba di Facebook ada rekomendasi elektronik, atau misalnya mau jalan-jalan ke luar kota, tiba-tiba suka ada Traveloka atau pergi-pergi. Nah, itu machine learning. Algoritmanya mantap, sudah masuk ke algoritma. Machine learning itu adalah membaca media yang kita inputkan dan dikorelasikan dengan pencarian yang terkait. Atau mungkin belanja di e-commerce di Shopee barangkali atau di Tokped, suka ada barang yang serupa. Nyarinya satu, tapi yang munculnya banyak. Nanti kita nyarinya yang satu, ganti lagi ke toko yang lain tanpa disadari. Nggak di toko yang pertama, banding harga, banding kualitas, lihat review dan lain-lain. Gitu ya, itu machine learning. Lalu ada deep learning. Ini adalah subbidang dari machine learning yang menggunakan jarak syarat tiruan atau neural network yang sangat kompleks untuk mengatasi masalah yang lebih rumit. Contoh penggunaannya termasuk pengenalan wajah dan bahasa alami. Jadi suka ada sekarang face detection ya. Itu untuk mendeteksi wajah, atau di handphone juga banyak ya. Nah, kalau di perusahaan ada ya finger detection, misalnya masuknya pakai finger atau pakai fingerprint atau wajah atau retina mata gitu ya. Nah, lanjut di sini ada natural language processing atau NLP, adalah bidang yang berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan bahasa manusia oleh mesin. NLP digunakan dalam aplikasi seperti pemrosesan teks, chatbot, dan penerjemah otomatis. Jadi sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang banyak yang terkuras ya, banyak yang pekerjaan itu digantikan oleh mesin. Karena memang dari AI sendiri di bidang NLP itu banyak yang awalnya sama orang digantikan sama mesin, gitu. Lanjut di computer vision, ini adalah bidang yang berkaitan dengan pengajaran komputer untuk memahami dan menganalisis gambar dan video aplikasi tersebut penggunaan objek dan deteksi gerakan. Mungkin pernah buka Google Lens. Nah, saya pengen tahu nih harganya berapa, dicek aja, scan, tiba-tiba muncul ya, nggak usah diketik angkanya, itu ada vision, udah gambar. Itu juga salah satu AI sebenarnya. Jadi kita nggak usah ngetik, kita kan kalau dulu, eta merek naon ya, bagus banget barangnya misalnya, tinggal di scan aja, oh ternyata ini, harganya sekian. Selanjutnya ada robotika, di sini pasti pernah
beliin anak-anaknya robot ya, atau mungkin nggak suka robot. Sekarang semuanya sudah berupa robot ya. Bahkan kayak ibu rumah tangga pun atau petugas kebersihan sekarang udah pakai mesin. Mungkin pernah lihat yang pembersih lantai yang dia jalan sendiri muter, iya itu juga termasuk robot. Jadi robot itu bukan hanya berupa manusia, gitu ya. Ini melibatkan penggunaan AI dalam mengembangkan robot yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan melakukan tugas-tugas fisik. Jadi robot itu terkadang kan kalau kita identiknya robot itu yang punya muka ya, ya ternyata tidak. Robot itu terkadang rupanya tidak serupa manusia, gitu. Atau robot pendeteksi bom, kan ada ya, makanya tim Gegana, aduh, gelisah galau merana ya. Oh bukan. Gegana tuh kan dia kalau dia yang ngecek sendiri bertaruh nyawa, sekarang pakai mesin, dicek benar atau tidak, gitu ya. Itu dari robotika. Saya kecepatannya? Nah ya, mudah-mudahan ya. Mungkin saya kalau kecepatan boleh dikasih tahu, nanti saya slow motion barangkali. Aduh. Selanjutnya aplikasi dari AI atau artificial intelligence. Ada yang berupa automobile, ada yang di bidang bisnis, edukasi atau pendidikan, ada yang finance atau keuangan, manufacturing, gaming, government, dan healthcare. Sekarang banyak banget teknologi di berbagai bidang. Betul ya? Kira-kira bidang apa lagi yang belum kesebut di sini? Pendidikan sudah, apalagi kira-kira bidangnya? Kalau pertanian maksudnya mana? Bisa pertanian. Enggak, pertanian ada farming ya. Sorry, kalau agrikultur namanya. Tapi ya betul bisa masuk Bu. Bukan government, agrikultur. Betul, masuk pertanian. Ada lagi yang belum disebut di sini barangkali? Bidang apa lagi kira-kira? Apa ya? Kalau industri maksudnya ke bisnis. Industri apa dulu? Kalau industri manufaktur. Tapi industri juga banyak, kayak UMKM juga bisa masuk industri, ya. Bagus sekali. Banyak ternyata ya bidang-bidangnya. Nah, aplikasi AI ini hanya sedikit dari sekian banyak aplikasi AI yang ada saat ini. Ada Pictory, ada Android, ada Luma AI, Copy AI, Hitful, Economos, Market News, Meta Hashtag, dan Photoroom. Nah, nanti kita akan bahas dulu yang satu, Pictory. Nah, yang lainnya bisa Bapak dan Ibu belajari di rumah, karena ini semua bisa digunakan untuk media bisnis. Nah, contohnya Market News, kita bisa lihat bagaimana nih market di pasaran itu sekarang lagi senengnya apa. Mungkin kalau zamannya kemarin Lebaran diperhatikan nggak sama Bapak Ibu, marketnya apa? Kue Lebaran, apalagi? Mukena, baju. Ya, baju dari warna aja kemarin hampir sama semua ya, Lebaran. Semuanya hijau sage. Semuanya hijau sage gitu ya. Aduh, mungkin karena di dompetnya sekarang lagi banyak hijau sagenya gitu Lebaran ya. Banyak yang hijau-hijau gitu. Aduh. Nah, atau misalnya Bapak Ibu pengen bikin, kadang-kadang kan suka bingung ya, aduh hashtagnya apa ya yang biar gampang ketarik nih, misalnya mau pakai sosial media apapun yang banyak penggunanya, itu bisa pakai meta hashtag. Atau misalnya lu pengen bikin kalimat yang menarik sama konsumen tapi bingung berkata-kata, karena biasanya yang pintar berkata-kata itu bapak-bapak ya. Bapaknya malu, saya juga jadi malu. Nah, itu bisa pakai copy AI. Jadi misalnya, oh kita mau bikin kalimat apa sih gitu yang menarik gitu. Karena kan kalau sekarang itu orang-orang misalnya nggak mau bilang ayo ke sini. Tapi biasanya banyak juga kalimat negatif yang digunakan. Jangan nengok ke kiri, tengok ke kiri gitu ya. Oh toko eta. Jangan nengok ke kanan gitu. Atau misalnya banyaknya sekarang kalimatnya ajakan gitu kan. Nah itu juga gimana nih kata-katanya biar menarik gitu. Ini ada Android, Hitpau. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa ngegambar pun bisa. Saya pakai aplikasi ini, tapi bikin icon. Kan kadang-kadang kalau dulu bikin logo juga harus beli ya.
Nah sekarang udah bisa, banyak banget aplikasi yang serupa. Kita mau serupa apa sih, bikin apa? Banyak, boleh dicek ya. Salah satu ini saya udah pilihin beberapa aplikasi yang mendukung bidang bisnis. Nanti boleh diulik. Mungkin kita bahas satu dulu aja. Karena kalau kebanyakan bisa sampai subuh lagi kita ya. Nah, Pictory ini adalah sebuah platform AI yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menerjemahkan teks menjadi ilustrasi hingga video secara otomatis. Jadi, Bapak Ibu mungkin yang sekarang kan lagi zamannya sosmed ya. Coba saya mau tanya, aplikasi apa yang tiap hari pasti dibuka apa? TikTok, terus apa lagi? Instagram, Facebook, terus Twitter ya. Wih, masih seneng Twitter. Saya udah jarang main Twitter. X Twitter apa lagi? Kira-kira? YouTube, bener ya. Anak kecil aja, mama YouTube. Berarti sudah kita lihat ya, berarti penggunanya udah banyak di sosial media. Kalau misalnya kita berpacunya hanya ngasih brosur, aduh, orang lain sudah di Cina, kita masih di pasar Rebo. Menjauh tuing gitu ya. Jadi kita harus ngikutin zaman. Kalau kitanya nggak ngikutin zaman, kitanya ketinggalan. Nah, sekarang karena medianya video, nggak semua orang pinter bikin video, setuju nggak? Setuju. Ngedit datanya, bikin videonya gimana biar estetik, narasinya gimana? Ih, betul sekali. Sama saya juga bisa. Nah, sekarang kita mau coba bikin video yang gampang. Karena pada dasarnya kalau di sosial media itu algoritma tadi yang disampaikan sama Bapak, algoritma yang gampang keserap sama pengguna itu adalah yang paling sering di-upload, kuantitas. Jadi konsisten, tiap hari itu minimal 1. Jangan sebulan sekali, 3 bulan sekali, udah gitu ya. Jadi konsisten, tapi kan kita nggak semua punya waktu, punya kapabilitas untuk bikin video. Nah, salah satunya di Pictory, bikin kalimat bisa jadi video gitu. Nah, kita mungkin praktek aja ya, banyak ngomong habis ditunduh ya. Pictory. Nah, di sini ada 4 fitur utama yang ada di Pictory. Yang pertama script to video. Nanti kita coba praktekkan satu-satu. Nah, script to video itu adalah kita membuat script, tapi dari script itu di-generate jadi video. Jadi bukan kita yang nyari video ditempel-tempelin. Iya, kan rata-rata gitu ya, nyari video ini dulu ambil. Atau kalau nggak ada di internet, kita yang ngerekam sendiri gitu ya. Gitu. Nah, ini pakai scriptnya aja atau teksnya aja. Tundunya sama. Nah, selanjutnya artikel. Kalau misalnya hoream teuing, hoream apa ya bahasa Sunda? Males ya. Kok bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Aduh, saya tuh suka jadi grogi gitu kalau diliatin sama ibu-ibu bapak-bapak tuh gimana gitu ya. Artikel. Nah, jadi kita ngambil source code dari artikel, kita generate. Gitu ya. Artikelnya kita ambil, nanti dijadiin video. Gitu. Lanjut di sini edit video using text. Jadi kita ngedit videonya pakai teks atau mungkin pakai subtitlenya. Terus saya mau diubah. Lanjut visual to video. Visual to video. Jadi kita coba bikin visualisasi menjadi sebuah video. Mungkin di sini suka ada yang pakai CapCut, mungkin ya kurang lebih ya gambar jeduk-jeduk gitu. Gitu. Nah, ini kita coba satu per satu dulu. Mungkin kita coba ya dulu yang paling mudah di script to video. Nah, materi ini nanti saya akan share. Misalnya nanti Bapak Ibu tanya, aduh saya pengen dapat materinya, saya udah simpan di drive, nanti bisa diambil. Di ini kita ini langkah-langkahnya pun udah saya susun. Jadi nanti kalau misalnya mau dicoba di rumah, boleh banget. Nih. Nah, ini tampilannya. Nah, ini menu loginnya. Saya lihat dulu.